aktivitas Anda. Saya Yaya Ahmad. Dan saya Teddy Harun sudah siap dengan beragam informasi dari media lokal, nasional maupun media online. Iya, info pertama mengenai mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo resmi menjadi tersangka. Terus dilanjutkan dengan KPU yang menggelar rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara luar negeri. Ya, terkait dengan longsornya Gunung Everest ya di satu tempat di daerah tersebut yang menewaskan 16 pemandu, akhirnya mereka meminta kejelasan tentang kompensasi. Informasi internasional selanjutnya adalah Amerika Serikat yang mengerahkan pasukan ke Polandia dan negara Baltik lainnya. Iya, dan seperti biasa dua buah berita ringan akan kita jadikan sebagai berita penutup nanti. Satu berita olahraga, satu berita hiburan. Selengkapnya sudah kami berdua kemas untuk Anda sore ini hanya di Tebar Tebar Kabar. Kabar. Baik, kita kembali dan informasi dari Kota Pekalongan. Hari ini pemerintah Kota Pekalongan melalui DPPK setempat menggelar gerakan untuk cinta atau mengkonsumsi ikan. Iya, saya suka ikan. Suka ya? Dari kecil saya suka ikan. Ya, apalagi tadi berbagai olahan ikan dikemas ataupun dikreasikan dengan seindah dan sekreatif mungkin oleh bener. para peserta. Kalau orang dulu kan biasanya ikan digoreng ya, dimasak berbagai macam menu, Olahan tapi menu untuk, yang tradisional Lauk, ya. untuk lauk Mulai ya. sekarang mungkin ikan sudah bisa dibikin seperti bakso, seperti nugget juga. Jadi memang sudah mulai kreatif. Ini memancing supaya masyarakat yang awalnya tidak suka ikan melihat packaging atau suka kemasan jadi suka ya. Bahkan yang menarik dalam lomba tadi ada cake tapi isinya ikan. Saya jadi pengen nyoba. Pengen ya, kapan-kapan. Baik, Oke, kita langsung aja ke informasi pertama. Ini terkait KPU yang menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilu atau pencoblosan di luar negeri. Komisi Pemilihan Umum KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pileg luar negeri pada hari ini. Rapat pleno dilangsungkan di kantor KPU Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta dengan dihadiri semua komisioner, kelompok kerja pemilihan luar negeri dan perwakilan semua peserta pemilu. Rekapitulasi dimulai pukul 10 hingga 24 pada Rabu 23 April. Hasil penghitungan suara pemilu luar negeri dihitung sebagai suara untuk Dapil DKI Jakarta II. Pada rapat pleno penghitungan, saksi dari partai politik dan pengawas pemilu bisa menyampaikan keberatannya. Keberatan akan ditindaklanjuti saat itu juga selama dilengkapi bukti dan keterangan yang valid serta bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, jika ada kekeliruan, hasil penghitungan yang sebelumnya telah dilakukan Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN di 130 perwakilan Indonesia di luar negeri, maka akan dilakukan pengoreksian. Proses koreksi langsung dilakukan pada rapat pleno hingga disepakati oleh semua pihak hasil penghitungan suara yang dianggap paling benar. Pileg di 130 PPLN digelar sejak 30 Maret hingga 6 April 2014. Ya, kalau di berbagai kota atau di daerah dalam negeri sendiri nih, untuk proses rekapitulasi banyak yang dilakukan pengulangan. Seperti yang terjadi di KPU Kabupaten Pekalongan juga dilakukan rekapitulasi ulang karena ada komplain dari partai peserta pemilu kemarin ya. Nah, kalau untuk kondisi rekapitulasi atau rapat pleno untuk pemilu di luar negeri yang tadi pagi dilakukan di Jakarta. Dan belum berakhir ya, rencananya berakhir. akan berakhir sekitar pukul 12 nanti malam. Ya, ini berjalan sampai dengan sore ini masih lancar ya. Belum ada protes dan sebanyak 130 PPLN itu juga sudah terkoordinasi semuanya juga sudah hadir maksudnya dari saksi ataupun partai peserta pemilu. Oke, jelas pemenangnya sendiri sejauh ini sudah bisa tertebak. PDI Perjuangan menang mutlak ya di luar negeri. Di berbagai macam TPS di luar negeri mereka berhasil memenangkan secara mutlak. Baik, sekarang kita ke informasi selanjutnya mengenai kabar yang sangat mengejutkan. Ya, Hadi Purnomo, mantan Dirjen Pajak oleh KPK dijadikan tersangka terkait dengan permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Sentral Asia pada tahun 2002-2004.
Menteri Keuangan Hatip Basri tidak banyak berkomentar perihal penetapan mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo sebagai tersangka atas kasus korupsi terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Sentral Asia pada tahun 2002-2004. Menurut Hatip, jika presiden tersebut terjadi pada tahun 2002-2004, artinya hal tersebut terjadi pada masa kepengurusan Budiono. Sementara itu, ditanya kemungkinan KPK mendalami kasus sampai ke pejabat Dijen Pajak yang lain, Hatip hanya bisa mengamini. Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Sentral Asia. Hadi Purnomo dijerat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Pajak 2002-2004. Sehubungan ditingkatkannya kasus penyelidikan ke penyidikan, kasus yang akan disampaikan duduk perkaranya adalah kasus yang melibatkan mantan Dirjen Pajak, Ketua BPK Hadi Purnomo. Hadi diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait permohonan keberatan Bank Sentral Asia atau BCA selaku wajib pajak pada tahun 1999. Hadi disangka melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ya, sampai sekarang sendiri pihak dari keluarga HP masih enggan ya untuk dimintai keterangan terus terkait hal tersebut, terkait dugaan tersebut. Iya, HP sendiri sekarang adalah Ketua BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Tapi diperiksanya dia bukan selaku Ketua BPK, melainkan mantan Dirjen Pajak. Dia pada kasus itu terjadi pada saat kasus keberatan pajak yang diajukan oleh BCA itu terjadi senilai 6,7 triliun, 5,7 triliun maksud saya. Itu adalah ketika Hadi Purnomo sedang menjabat sebagai Dirjen Pajak. Dan dari KPK sendiri mensinyalir si Hadi Purnomo ini menerima keberatan dari BCA itu diduga melanggar hukum karena mungkin ada sesuatu di balik itu. Ini berarti bertentangan dengan pasal 2 ya, ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ya, untuk Anda yang ingin mengetahui ini mengenai pemandu Everest ya, yang meminta kompensasi dan sekarang sudah diajukan. Ini terkait dengan longsornya satu tempat di wilayah Gunung Everest yang menyebabkan 16 pemandu tewas. Dan juga kabar informasi dari terkait dari Amerika Serikat ini terkait masih bergulirnya krisis Crimea ya, yang akhirnya dari Amerika Serikat mengerahkan pasukannya ke Polandia dan negara Baltik lainnya. Iya, dan semuanya hanya untuk Anda di Tebar Kabar.